Kisah mengejutkan datang dari Tanah Suci, Masjidil Haram. Seorang haji kaya yang telah menunaikan ibadah haji dengan penuh kebanggaan, tiba-tiba merasakan karma yang tak terduga setelah tindakan biadabnya. Apa yang terjadi saat ia menendang seorang anak yatim yang sedang sujud di Masjidil Haram? Assalamualaikum, sahabat. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kami akan membawakan kisah yang sungguh mengejutkan dan penuh emosi, yang datang dari tempat yang paling suci bagi umat Islam. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan jika kalian merasa tergerak, beri komentar di bawah, ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah dramatis lainnya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar, apa pendapat kalian tentang cerita ini. Di suatu hari yang cerah di Masjidil Haram, seorang pria parubaya bernama Haji Umar baru saja menyelesaikan ibadah haji yang ia nantikan selama bertahun-tahun. Haji Umar adalah seorang yang kaya raya. Bisnisnya yang berkembang pesat di Indonesia membuatnya menjadi salah satu orang yang cukup berpengaruh. Setiap langkahnya selalu penuh rasa percaya diri, dan ia merasa sudah cukup melakukan segala kebaikan dalam hidupnya. Di tanah suci ini, ia menganggap bahwa segala dosanya telah terhapus, dan kini ia merasa lebih dekat dengan Allah. Namun, hari itu, sebuah kejadian terjadi yang membuat seluruh ketenangan yang ia rasakan lenyap dalam sekejap. Masjidil Haram, yang merupakan tempat yang penuh berkah, tiba-tiba menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan. Di antara lautan manusia yang khusyuk, ada seorang anak yatim yang duduk di sudut masjid, sedang bersujud dengan penuh ketundukan. Namanya adalah Ahmad, seorang anak berusia 12 tahun yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak ia masih kecil. Ahmad tinggal di panti asuhan dan datang ke Masjidil Haram bersama beberapa teman sebayanya untuk menunaikan ibadah umrah. Meskipun hidupnya tidak sempurna, Ahmad selalu penuh rasa syukur dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Ketika Haji Umar melangkah melewati Ahmad, ia merasa terganggu dengan keberadaan anak yatim tersebut. Ahmad, yang tidak sengaja menghalangi jalannya, sedang sujud dengan penuh ketulusan. Haji Umar yang merasa tak sabar, menendang tubuh kecil Ahmad tanpa ampun. Dengan kekuatan yang tak terduga, tubuh anak yatim itu terhempas ke lantai marmer yang dingin. Keheningan seketika pecah, dan suara teriakan menggema di sekitar Masjidil Haram. Ahmad yang terjatuh tidak menangis. Wajahnya tetap tenang. Namun, ia merasakan sakit yang luar biasa. Sebagian besar jamaah yang melihat kejadian itu merasa geram dan terkejut. Mereka tak percaya ada orang yang berani melakukan kekerasan di tempat yang paling suci. Tetapi Haji Umar hanya tersenyum sinis, merasa bahwa tindakannya tidaklah salah. Di matanya, anak yatim tersebut hanyalah sebuah penghalang yang tidak perlu ada di tempat yang sakral itu. Ia beranggapan bahwa dirinya lebih berhak berada di sana dibandingkan dengan seorang anak yatim yang tidak memiliki apa-apa. Namun, setelah kejadian itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Haji Umar, yang merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya, mulai merasakan sebuah sensasi aneh. Kakinya yang sebelumnya kuat, tiba-tiba menjadi sangat lemah. Ia mencoba untuk melangkah, namun kakinya tak bisa digerakkan. Ada rasa sakit yang sangat tajam yang menjalar dari ujung kakinya hingga ke seluruh tubuhnya. Rasa panik mulai merayapi dirinya. Dalam beberapa detik, ia merasakan tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah lumpuh. Para jamaah yang menyaksikan kejadian tersebut segera mendekati Haji Umar, mencoba memberikan pertolongan. Mereka berusaha untuk menenangkan dirinya, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam keadaan panik, Haji Umar dibawa ke rumah sakit yang berada tidak jauh dari Masjidil Haram. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter mengungkapkan bahwa Haji Umar menderita kelumpuhan yang sangat parah, meskipun tidak ada penjelasan medis yang jelas tentang penyebabnya.
Segala upaya pengobatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Ahmad, sang anak yatim, yang sempat terjatuh setelah ditendang, telah mendapat pertolongan dari jamaah yang peduli. Walaupun tubuhnya terasa sakit, ia tidak membenci Haji Umar. Ia berdiri dengan tenang dan melanjutkan doanya dengan penuh ketulusan. "Saya tidak ingin membalas apa yang ia lakukan," kata Ahmad dengan suara lirih. "Saya hanya ingin doa agar Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang melakukan kesalahan." Haji Umar yang sedang dirawat di rumah sakit merasa sangat terkejut. Tak pernah dalam hidupnya ia merasa begitu lemah dan tak berdaya. Ia mulai menyadari bahwa perbuatannya terhadap seorang anak yatim di tempat yang penuh berkah mungkin adalah penyebab dari musibah yang menimpanya. Seiring waktu, ia mulai merenung, apakah ia selama ini benar-benar sudah berbuat baik atau justru memperburuk dirinya dengan sikap sombong dan angkuh? Sementara itu, Ahmad kembali ke panti asuhan setelah perjalanan umrahnya. Ia tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kecuali kepada beberapa teman sebayanya yang ikut bersamanya. Baginya, yang terpenting adalah menjaga hati dan tetap bersyukur atas segala yang telah Allah berikan. Kehidupan Ahmad yang sederhana dan penuh rasa syukur menjadi contoh nyata tentang kesabaran dan kebaikan. Kehidupan Haji Umar pun berubah drastis setelah kejadian itu. Ia yang sebelumnya kaya raya, kini terbaring lemah. Semua kekayaan yang ia miliki tidak bisa mengembalikannya ke kondisi semula. Apa yang dulunya ia anggap sebagai kebahagiaan, kini terasa sia-sia. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki hati yang bersih dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Karma memang tak pernah salah alamat. Haji Umar yang begitu sombong dan merasa di atas angin, akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya yang kejam terhadap seorang anak yatim. Dalam perjalanan hidupnya, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa kekayaan dan kedudukan tidak akan pernah bisa menggantikan nilai kemanusiaan dan kasih sayang terhadap sesama. Apa yang kita perbuat di dunia ini, entah itu baik atau buruk, akan selalu ada balasannya, meskipun kita tidak tahu kapan atau bagaimana balasan itu datang. Cerita ini adalah fiksi belaka yang ditulis untuk memberikan pelajaran tentang keadilan, karma, dan pentingnya menjaga hati. Tidak ada hubungan dengan kejadian atau individu yang sebenarnya. Cerita ini murni untuk hiburan dan refleksi diri. Jika kalian merasa terinspirasi atau bahkan marah setelah membaca cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar kalian di bawah. Kami ingin mendengar pendapat kalian tentang kejadian ini. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan menjadi lebih baik lagi dalam bertindak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.